Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septania Pratiwi, mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan e-learning materi hukum Newton untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ketang Wiono MPD dan Bapak Dr. Handes Zulherman MPD. Baiklah, untuk latar belakang itu yang pertama ada perkembangan teknologi, yang kedua ada inovasi dalam pendidikan, yang ketiga ada kebutuhan dari e-learning, serta yang keempat ialah mengacu pada keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini saya merujuk untuk penelitian relevannya itu dari teman-teman dari universitas lain mengenai pengembangan dari e-learning serta pengaruh dari e-learning itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini saya mengacu untuk dua rumusan masalah. Yang pertama itu untuk tingkat kepraktisan, jadi mengetahui apakah produk e-learning yang saya buat itu praktis, serta untuk mengetahui tingkat validitas dari produk e-learning yang telah saya buat. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan adanya sumber belajar. Yang kedua adalah e-learning. E-learning merupakan pembelajaran elektronik yang berbasis internet, jadi dapat diakses menggunakan internet. Sedangkan yang ketiga ialah blended learning, merupakan pembelajaran campuran. Jadi pembelajaran online dan pembelajaran konvensional itu dipadukan. Terus yang keempat ialah keterampilan berpikir kritis. Jadi di sini siswa itu dilatih untuk memiliki keterampilan berpikir kritis di kelasnya agar dapat lebih aktif lagi dalam belajar. Untuk metode penelitian pengembangan, di sini saya menggunakan metode penelitian pengembangan round 3 dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri saya menggunakan evaluasi formatif Tesmer, di mana terdapat 4 tahap, yaitu self-evaluation, expert review, tahap one-to-one evaluation, dan small group evaluation. Untuk desain alur penelitiannya, ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ialah tahap perencanaan, yang kedua ialah tahap pengembangan, dan yang ketiga ialah tahap evaluasi, sehingga menghasilkan produk e-learning yang praktis dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Nah, untuk teknik analisis data walkthrough itu terdapat lembar validasi checklist yang terdiri dari sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai, di mana hasilnya akan dihitung menggunakan indeks Eigen V dengan rumus V sama dengan sigma S per N C-1. Nah, lalu hasil dari validasi ahli tadi dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu validasi tinggi, sedang, dan kurang. Untuk teknik analisis angket di sini sama, menggunakan lembar skala checklist juga dengan 5 kategori, yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Lalu hasil pada one-to-one evaluation dan small group evaluation itu dihitung dengan raihan skor angket per skor maksimal angket dikali 100%, di mana hasilnya dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat praktis, praktis, kurang praktis, dan tidak praktis. Nah, untuk hasil dan pembahasan di sini dapat dilihat pada tahap perencanaan, itu peneliti melakukan analisis kebutuhan untuk pra penelitian dengan membagikan kuesioner ke sekolah-sekolah baik itu di Sumatera Selatan ataupun di luar Sumatera Selatan. Dengan hasilnya yaitu 96% siswa itu setuju dengan adanya e-learning pembelajaran fisika. Lalu peneliti merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan silabus dan RPP dari hukum Newton. Tahap pengembangan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ialah pengembangan topik. Jadi di sini peneliti membuat garis besar isi dari e-learning berdasarkan indikator KBK. Yang kedua ialah pengembangan draft. Di sini berupa rancangan awal ialah storyboard dan flowchart. Yang ketiga ialah produksi prototipe, yaitu berupa e-learning sesuai dari rancangan awal yang telah disesuaikan. Berikut merupakan gambar dari e-learning yang telah peneliti buat. Gambar pertama ialah gambar pada saat e-learning itu dibuka, berupa pembukaan, pembelajaran 1, 2, 3, dan penutup. Lalu gambar kedua dan ketiga itu merupakan contoh dari isi e-learning, baik berupa video dan ada juga bagan atau peta konsep pada awal materi. Slide berikutnya itu sama seperti sebelumnya, merupakan gambaran dari e-learning.
Untuk gambar pertama itu merupakan soal evaluasi, jadi ini sesuai dari indikator KBK. Lalu ada juga gambar kedua berupa video, videonya itu juga sesuai dari indikator KBK, yaitu berpikir kritis. Serta gambar ketiga merupakan virtual laboratory dari hukum 3 Newton. Berikut merupakan tabel dari penilaian pada tahapan expert review. Nah, di sini peneliti itu menilai 3 aspek. Yang pertama ialah aspek materi, yang kedua desain pembelajaran, dan yang ketiga ialah aspek e-learning. Di mana rata keseluruhan skornya dihitung menggunakan indeks ICANV yaitu sebesar 0,94 dan termasuk kategori yang memiliki tingkat validitas tinggi. Nah, untuk hasil penilaian angkat siswa pada tahap one-to-one evaluation itu di sini dapat dilihat terdapat 5 indikator, di mana dengan rata keseluruhannya sebesar 81,84% dan dikategorikan praktis. Nah, untuk hasil penilaian pada tahap small group evaluation, angkanya sama yaitu 5 indikator tadi, di mana ada kenaikan sebesar 90% dengan kategori sangat praktis. Nah, berikut merupakan keunggulan dan kelemahan dari produk e-learning yang telah peneliti buat. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu yang pertama tentunya e-learning itu mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ialah terdapat berbagai macam fitur, yaitu terdapat video pembelajaran, link, simulasi, virtual laboratory, serta forum diskusi, di mana dapat memudahkan siswa berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Serta yang keunggulan yang ketiga, e-learning itu berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21, khususnya itu mengacu pada keterampilan berpikir kritis. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, dibutuhkan jaringan internet yang memadai agar dapat mengakses e-learning itu. Baik, ini merupakan kesimpulannya. Untuk yang pertama, telah dihasilkan produk e-learning yang memiliki tingkat validitas yang tinggi, di mana skor rata-rata indeks ICANV yaitu sebesar 0,94. Lalu yang kedua, telah dihasilkan produk e-learning dengan kategori sangat praktis, di mana pada tahap one-to-one evaluation itu mendapat skor sebesar 81,84% dan pada tahap small group evaluation itu skornya 90%. Sarannya, di sini peneliti menyarankan yang pertama perlu adanya penelitian lanjutan pada tahapan field test, yaitu untuk mengetahui efek potensial dari produk e-learning yang telah dibuat. Untuk saran yang kedua, itu perlu dikembangkannya lagi e-learning dengan materi yang berbeda pada pembelajaran fisika, agar siswa itu tidak mudah bosan saat belajar fisika, di mana sistem pembelajarannya itu terintegrasi dengan teknologi. Untuk saran yang ketiga, itu setiap sekolah yang akan menggunakan e-learning ini alangkah baiknya itu menyediakan fasilitas internet yang memadai agar mudah diakses. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai pengembangan e-learning materi hukum Newton untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.